Suciwati NPM 1901010029 dari kelas PAIA semester 4. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari 2 materi, yaitu yang pertama mengenai materi nikah online dan nikah beda agama, yang kedua yaitu mengenai gadai dan pemanfaatannya. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana jika suami istri non-Islam masuk Islam, apakah menikah ulang atau tidak? Pernikahan orang kafir yang sudah dianggap sah oleh agama mereka, maka saat pasangan suami istri masuk Islam bersama, maka pernikahannya juga dianggap sah oleh Islam, sehingga tidak harus mengulangi akad nikah. Pada masa Rasulullah SAW, banyak sahabat yang dulunya beragama musyrik lalu masuk Islam. Namun Rasulullah tidak perintahkan mereka untuk mengulang akad nikah. Ini dalil yang sangat kuat bahwa akad nikah, walaupun dilakukan saat masih kafir, selama dipandang sebagai akad yang sah oleh agama mereka, maka sah pula menurut agama Islam. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana hukumnya jika menikah melalui video call karena mempelai pria dan wanita tidak dalam satu tempat. Nah, para ulama sepakat bahwa akad nikah itu dilaksanakan dalam satu majelis, baik wali, mempelai pria, dan 2 orang saksi. Semuanya harus dapat terlibat dalam pelaksanaan ijab kabul. Perbedaan pendapat para ulama yaitu terletak pada makna satu majelis. Mazhab Hanafi memaknai satu majelis adalah satu waktu, yaitu di mana ijab telah selesai dibacakan wali, maka mempelai pria harus segera menjawab dengan pembacaan kabul. Oleh karena itu, meskipun posisi atau tempat 2 orang yang berakad berbeda, tetapi ijab dan kabul dilakukan dalam satu waktu, maka akad tersebut sah. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, makna satu majelis adalah antara ijab dan kabul masih dalam satu waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan melalui video call diperbolehkan, asalkan masih dalam satu waktu, yaitu ketika ijab telah diucapkan wali nikah, maka mempelai pria harus segera menjawabnya dengan ucapan kabul. Yang ketiga yaitu bolehkah penerima gadai memanfaatkan barang gadai? Jawabannya adalah para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian itu. Ini didasarkan bahwa gadai akad pokoknya adalah utang piutang, yang sifatnya adalah tolong-menolong, bukan mencari keuntungan. Mencari keuntungan dengan memanfaatkan barang gadai adalah suatu transaksi riba. Pemanfaatan terhadap barang gadaian dipandang sebagai penambahan di dalam hutang, maka dari itu dinamakan riba. Jadi, hasil dari barang gadaian tetap hak yang menggadaikan barang tersebut. Pengambilan pemanfaatan menurut sebagian ulama dibatasi pada pengambilan hasil untuk biaya pemeliharaan dan perawatan. Jika barang yang digadaikan adalah barang yang perlu dirawat, maka akan ada biaya untuk perawatan. Contohnya, pemegang barang gadaian memberikan makan hewan ternak yang menjadi barang gadaian. Tetapi jika memanfaatkan barang gadai yang tidak butuh perawatan, hal ini masuk ke dalam transaksi riba. Contohnya, memanfaatkan barang gadaian yaitu kebun kelapa untuk mengambil keuntungannya. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana jika barang gadaian hilang atau rusak ketika sudah diterima oleh penerima gadai atau murtahin? Nah, jawabannya, jika barang yang digadaikan rusak di tangan murtahin atau penerima gadai dan harga barang itu lebih mahal dari utangnya atau harganya sama dengan utangnya, maka utangnya akan lunas dan penerima gadai tidak perlu menambah sisa barang itu. Tetapi, jika barang itu lebih murah dari utangnya, maka hutang yang seharga dengan barang itu akan lunas dan sisa utangnya harus dibayarkan oleh penggadai kepada penerima gadai. Contohnya, rahin atau penggadai hutang 5 juta dengan menggadaikan sebuah TV. Dan ketika di tangan murtahin, TV ini rusak dan harga TV tersebut adalah 2 juta. Maka hutang dari rahin sudah terbayar 2 juta dan masih memiliki hutang 3 juta kepada murtahin. Dan apabila barang gadaian hilang ketika berada pada murtahin, maka murtahin sendiri yang menanggung. Dan apabila barang itu rusak dengan sendirinya, bukan karena ulah murtahin, maka hal ini tidak melunaskan hutangnya. Artinya, hutang yang telah dipinjamkan kepada orang yang telah menggadaikan harus dibayar juga. Contohnya,
seperti kambing yang digadaikan mati karena sakit, bukan karena orang yang memeliharanya. Maka matinya kambing ini tidak menghilangkan hutangnya, dan orang yang menggadaikan tetap harus membayarkan hutangnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.